migrasi rame-rame, Iya. fightnya seru banget. Karena semuanya dipaksa untuk keluar dari area pinggir tebingnya lagi. Pinggir tebing tuh bagus kalau emang circle-nya ngarahnya ke sana terus. Tapi kan lu nggak bisa prediksi circle pertama dan lu tiba-tiba langsung prediksi circle terakhir bakal ada di pinggir tebing. Itu hal yang sangat sulit dan replay. gambling banget untuk diprediksi sih. Circle ke bagian pinggir-pinggir tebingnya. Dan tadi adalah momen bagaimana Ryzen-nya keculik dan ternyata berhasil diselamatkan. Iya, hampir mati. Udah gelap tadi, udah abu-abu. Bagas teriak, tolong gua, tolong gua. Tapi Luxi nekat banget sih tadi. Microboy tuh Luxi yang nyelamatin. Kayaknya Microboy deh. Oh iya, kalau dilihat dari posisinya, Microboy kah? Microboy kayaknya. Karena tadi nggak sempat kelihatan juga kan yang revive siapa. Betul, tapi biasanya kalau tugasnya ya Microboy. Ya, kalau kita ngomongin dari job desk-nya mereka ya. Betul, dan Jaxi bersama ke target yaitu Yuhai ditumbangkan dan dari tim mendapatkan juga satu korban konsep akan dipulangkan ke arah lobby sepertinya. Ya, itu udah pasti bakal langsung di-secure poinnya begitu saja. Madara dengan kemampuan mata hanya berhasil mendapatkan satu orang dari KOG. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan dan kali ini bakal ada tapping through the smoke memberikan damage banyak banget dan dia balik lagi ke arah belakang. Dan Boyka juga berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Illuminate. Belum selesai antara Illuminate dan juga tim dimajuin. Bigetron, Arof, tapi dari sebelah kanan dan Illuminate dipulangkan. To Shone. Gila, ini BTR berapa kali nge-revive ya? Banyak banget. Tadi Hijrah yang kenok, terus Boyka yang kenok. Rocky kenok, Boyka Rocky kenok lagi. Semuanya udah kayak silih berganti kenok di circle kedua tadi. Udah saling nge-revive 3 kali kali. Dan untungnya dari tim BTR Arof ya. Kali ini gak sia-sia mereka fight dapetin 4 kill di awal-awal ya. Dan dari tim TS sudah kehilangan Yuhai, di pick off sama Jaxi. Tinggal menyisakan 3 player lagi untuk bertahan melawan gempuran tim Morph yang lagi menyebar juga di daerah open field. Dimana kita bakal kini Jaxi dan juga Rensky menjadi anti flankernya. Zabro berusaha untuk ngecari satu pemain dari tim TS untuk di pick off untuk mereka rush kemudian. Ya, tapi ini berani banget untuk Morph. Mereka kayaknya main lebih pede untuk Vikendi kali ini. Kelihatan banget dari setup mereka yang tidak mengincar compound. Mereka mengincar area perbukitan, mereka butuh view yang jelas ke setiap tim yang lagi melakukan rotasi. Mainnya open field banget. Atau emang ini strateginya Morph ketika mereka pengen ngambil point kill? Mungkin juga ya. Apalagi dengan keadaan sekarang dari Morph, mereka butuh banget ngejar poin. Dan cara untuk ngejar poin yang efektif, yang nge-killnya banyak. Betul. Zuxi diberikan seorang bir kali ini dipulangkan kah kali ini atau masih baru ditahan? kenok doang. Kenok doang ya? Sejauh ini masih kenok, belum sampai dipulangkan ke arah lobby. Dan Pimai juga masih berada di tempat yang sama mengamati setiap pergerakan yang dilakukan oleh tim Morph. Ada tim Secret di sebelahnya box. Ini agak ke sandwich sih. Sedikit sulit untuk bergerak, tapi untuk tim box mereka punya high ground advantage, enak banget. Yudu juga mulai terpantau. Tim yang lagi on fire-nya kali ini ya. Wah, keluar dari pinggir tebing dan semuanya bergerak mengambil seperempat dari circle-nya. Mereka udah tahu deh, udah punya feeling bahwa ini bakal keluar dari tebing, mereka geser semua langsung. Ini kayaknya ya, entah kenapa feeling gue mengatakan bakal ngambil bagian tengahnya lagi. Dino Park. Iya, ini bakal ngambil tengahnya lagi dan nanti endingnya bakal di arah sekitar Dino Park-nya. Ya, gue juga gitu sih. Tiba-tiba ntar ke bawah ya, ke tebing lagi. Semua balik lagi ke pinggir Milnar. Tapi kalau sampai ke Milnar sih PR banget. Ya bakal kayak ini. Matthew udah secure tempat di Dino Park. Ngebuka jalan untuk teman-temannya. Tinggal disusul oleh 3 pemain lainnya, tergantung zona kelempar ke arah mana nih. Matthew tinggal teriak doang, aman! Go! Ada pindah semuanya. Dan circle-nya tengah lagi. Tengah lagi. Ngambil tengah lagi. Ini mungkin nanti agak sedikit ke kiri harusnya ya. Kiri kah? Ngambil huruf D-I-N-nya di Dino. Gue kalau nggak ada tulisan Dino, gue ke A. Ke A-B. AB. Wow. Itu bantingannya jauh banget sih. Karena dengan kondisi kayak gini gue yakin beberapa tim bakal ambil kompon-kompon di sekitar Dino Park. Apalagi di bagian utara tuh kan agak ada 2 tempat atau 2 spot yang kosong. Dan kemungkinan di dekat huruf D. A, Mofatra tuh Oh iya. bakal diambil sama Arof. Ambil main ujung-ujungnya ya deh. Ya, jadi mereka bakal main ujung dulu, main pelan dulu. Karena Arof butuh banget poin. Mereka harus main hati-hati dan nyayur di akhir-akhir. Kalau mereka berusaha nyayur di awal, ada third party yang datang malah bakal ngerugiin Arofnya sendiri. Takut dibalikin keadaannya malah ya. Tapi itu bakal ini dari pergerakan tim Yudu ya. Mereka mengambil sisi luar dekat dengan BTR. Mereka belum terlalu buru-buru. Mereka mau nge-scope dulu, mastiin bahwa depannya safe. Orange yang agak lambat pergerakannya. Mungkin emang ini tempo yang bakal dimainkan sama Orange. Orange kan mainnya emang temponya lambat banget. Kalau kita nginget di PMCO Season 2 terutama. Sampai akhirnya mereka bisa lolos ke si finals. Itu global. Temponya pelan banget. Bahkan di global pun mereka lolos dengan dramatis. Orange itu ibarat tim lokal Indo ya. Itu kayak Onyx. Kayak Onyx ya? Kayak Onyx. Kalau lolos itu pas-pasan? Yap. Dan sangat dramatis. Dan ternyata Arof gak ngambil bagian dekat huruf A-nya. Mereka pengen ngambil jalur yang lebih dalam lagi.
Mereka bakal ngincer mungkin center circle ataupun tabrak kompang-kompang dekat daerah Dino Park-nya. Supaya mereka nggak usah pindah terlalu jauh juga. Tapi Onyx masih bertahan juga, mereka nggak perlu pindah. Meteor harus berhati-hati nih, dengan Dino Park masuk ke arah tengah circle. Ini mungkin ada beberapa tim yang bakal ngisi daerah Dino Park-nya. Jangan sampai dia ke pick off ketika dia lagi nge-scouting kayak gini. Malah gue tidak worry dengan Matthew-nya, gue worry dengan Morp nih. Morp di tengah-tengah berapa tim, ada RRQ, ada tim Secret, belakangnya ada Galacticos juga, itu deket banget men. Itu nempel semua sih. Nempel semua dengan TS nempel, dengan RQ nempel, di bawah mereka juga ada Black, di atas juga ada box, kiri mereka juga ada GC. Tinggal mereka gimana bisa meliku-liku dalam circle. Cuma kalau sampai circle ke arah mereka, ini bakal enak banget. Ini better fixie fight sama RQ lagi. Iya, dan pintu gerbang utama dari RRQ sekarang dari arah BTR tuh G9. Kalau G9-nya bisa diatasin, satu persatu bakal keambil. Karena setup dari RRQ kalau kita lihat dari minimapnya itu 2-2. Dua-dua ya, dengan jaraknya agak renggang. Yap. Jadi kalau sampai Jinan ke pick off, biar gampang dimakan. Dua habis, dua lagi harusnya gampang nge-take down juga. Tapi tumben loh, ini jarang banget kita ngelihat tampilan flow ke arah park. Lihat deh A-nya di mana? Hampir. Hampir Hampir, ujung huruf A-nya ya. Ya, ujung huruf A. Ujung huruf A-nya, berarti PR banget buat tim-tim yang sekarang berada di bagian barat. BTR, paling parah BTR. BTR juga dari KUG, selatan PR Orange. banget. Morp yang gak harus bergerak, mereka hanya tinggal ngeri-grup doang. Iya, tinggal di grup. Dan mereka juga punya cover cukup enak batu-batuan kali ini ya. Betul, sementara Onyx juga tinggal follow up ke arah Matthew-nya doang. Nempel kan Matthew ya. Betul sekali. Dan Jaxi nih, bakal ada free shoot kah? Spray langsung dengan M4 scope 6-nya, hampirkah? Tidak hampir sih. Hampir. Nggak hampir, karena damage-nya tidak terlalu dalam yang dikasih ke arah pemain-pemain dari tim Secret. 2 peluru, 3 peluru doang masuk ke dia. Yap, betul sekali. Sementara Mort melakukan setup di arah kompon yang sama. 3 orang akhirnya berkumpul, 1 orang lagi mana ya? Di luar, jaga sisi luar. Ngemastiin gak ada ngebokong mereka di depan Wah. spray dan seorang Matoy kali ini dapatkan 1 korban dari tim Black. Tapi ditabrakan ini langsung full squad dan... Selesai. Udah. Belum. Enggak, itu langsung meledak tadi. Belum. Dia kenok sama ledakan mobil, jadi langsung pulang ke arah lobby dan tinggal Vigor doang. Ini Black bener-bener nge-push dengan sangat YOLO cuy. YOLO. Dan Microboy pun dibuang ke arah lobby untuk tim BTR kali ini kita bakal lihat nih apakah dari Black akan take down juga kali ini. Betul, harusnya tadi Jadi nggak harusnya Matoy udah ngasih tahu loh, ada 1 orang yang ngambil sisi luar dari broken wall-nya. killnya TS still sama tim-tim ini B2. Oke. Bad boy menjadi maling. Bad boy beneran. Yes, the real bad boy di PUBG Mobile Jadi ya. ada bad boy, Ada good boy. ada set boy. Ada good, Ada satu lagi sih apa tuh? yang orang suka Apa? Microboy. Gak gua tahu yang ada di pikiran lu. Microboy. Oke, dan ada fight lagi antara Arof dan juga Golden Cat. Tapi Secret juga kayaknya bakal fight lagi dengan tim lain karena pertahanan mereka sudah mulai dipush oleh tim Yudo Gang. Kalau Yudo Gang tapi kali ini harus kena satu player mereka dan mereka sedikit kesulitan. Hanya memiliki cover mobil-mobil yang udah mulai meledak juga tapi Matoy akan ter-take down sama seorang Luis kali ini. Malah tim Secret yang sedikit tertekan kali. Biu-biu hampir tertumbang juga. Tapi Biar 11 akan tertumbang. G9 akan tumbang juga oleh tim Golden Cat. Betul, dan sekarang Bibi bakal menyelamatkan Matoy terlebih dahulu. iShoot bakal nge-backup dari sisi yang lain. Bakal ada spray dari iShoot. Hanya dengan Uzi tanpa adanya scope langsung di spray. Jarak jauh through the smoke. Tidak mendapatkan apapun. Itu jarak yang terlalu jauh untuk sebuah Uzi. Kayaknya gak bakal kena apa-apa deh. Ya, pelurunya bakal sampai tanah duluan. Kalaupun Kecuali kena- dia ngatur recoilnya agak naik. Kalaupun kena itu kayak digigit semut. Jauh Geli-geli banget gitu. tuh, jauh banget. Dan ngebuang pelurunya cepet banget karena Uzi kan. Fire speednya kencang banget. Wah ini sih, Braga. dikunci banget KUG. KUG mati. Braga, mau kemana kamu Braga? Dia berhasil healing. RRQ juga harus bergerak lagi, lebih tengah lagi. Ini udah circle yang kelima. 1 menit lagi Blue Zone akan bergerak. Morp masih di tempat yang sama. Tapi untuk kali ini mereka harus bergerak masuk. Dan Jaxi mendapatkan 1 soap. Diamankan. Bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Ini hal yang baik untuk Morp mengejar ketertinggalan mereka. Dan kita bakal lihat dari Rensky masih menahan juga sisi belakang. Zabrol bermain di ujung-ujung circle yang Braga akan tertumbang juga kali ini oleh seorang nomor 9. Sepertinya KOG akan pulang ke arah lobby di posisi ke-13. Betul. BTR akan maju ke arah tim YG. 2 udah kenok, 1 lagi akan kenok kali ini Aka yang lumayan low. Luxi, last man standing kah? Enggak. Last man standing. Masih ada Ada. suksinya. Tapi harus revive. Yap, ini bakal ada Tachibana dari tim Bigetron. Beraksi kali ini. Beraksi kali ini. 3 udah kenok. Udah gak bisa diselamatin lagi karena Tamio-nya adanya di bagian atas, di bagian rooftop. Gak bakal turun dia. Yap, dia kalau mau turun mau gak mau harus ngambil 1 pemain dulu dari tim BTR. Kita bakal dari BTR mencari kill-kill tambahan kali ini. Ngintip-ngintip aja keluar dan Luxi bakal langsung nge-prone juga.
Ya, Dan kita bakal lihat kali ini pergerakan mereka mulai mencari celah juga dalam pertahanan lawan. betul sekali. Dan kalau kita lihat juga sekarang nih, kayaknya mereka ini tinggal balap-balapan doang. Yang bikin posisi mereka enak karena mereka berada di pinggir dari circle ke-6. Jadi pergerakan Blue Zone yang lebih lambat dibandingkan sisi atas yang ada dari Blue Zone. Tuh, tapi YG akan coba untuk nge-revive. Zuxi akan menggerakkan mobil dia. Akankah mereka pindah kali ini atau mereka bakal nge-rush YG? Ya harusnya bakal di-push, satu pemain berhasil di-revive, satunya bakal nge-backup mereka. Kedua tim ini harus bergerak masuk ke dalam zona untuk beberapa detik lagi. Step sudah mulai terdengar, mau muter ke kanan kejauhan, ada Blue Zone lagi. Ya, dan kayaknya nggak healing ya. Zuxi nggak healing sama sekali. Tapi Luxi masih ada. Oh, ketembak barusan dari sisi luar. Dari tim TS ketembak mereka. Yap, ini bakal dikeker lagi. Ada tapping, bukan tapping, spray through the smoke dari Luxi tadi. Sedikit memberikan cicilan damage-nya. Bakal dilempar ke smoke tambahan lagi. Ini smoke-nya cuma buat nutup angle shoot dari bagian dalam gedung ini. Dan Jinan kembali tumbang untuk 3 kalinya oleh seorang Zabrol kali ini. Morph lumayan menggalak ya game kali ini. Kayaknya Morp di beberapa match untuk di hari kedua ini udah mulai lebih galak nih. Wah, dipulangin karena lobby ganti G9. Berarti RQ lumayan pincang juga nih. Ya betul. Dan sebenarnya kalau misalkan Morp bisa fight dengan tim Secret, ini sedikit membuat BTR lebih mudah juga nggak sih rotasinya? Ya, lumayan, tapi dari tim BTR Arrow bakal dipulang karena lobby juga. 10 tim tersisa sebentar waktu ini dan tim TS mengumpulkan total 5 kill. Onyx, oke, Onyx meratakan tim talent. Tapi Avirlo juga ikut tumbang dari luar zona. Luxi ikut ke pick off juga dan waduh. Aduh, ada box juga yang gangguin. Sekarang bakal repot banget. Mercy langsung diledakan mobilnya begitu saja. Bahkan Zabrol juga bakal menyusul. Ini tinggal 2 pemain lagi dari tim Onyx Morp. mati. Alvirlo selesai dan Onyx Belum. masih bisa bertahan. Tapi BTR sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Karena mereka kepepet banget sama 3 tim yang ada di sekitar mereka. Kejepit banget ya mereka. Betul. Kapan tim lagi tersisa kita bakal lihat kali ini dari seorang Huiga. Masih mencari celah juga dalam pertahanan tim YG. Through the smoke. Dan hampir tumbang. Wow. Amazing shot Oke. dari dalam smoke. Dari dalam smoke bisa kenain orang dari sisi luar. Betul, itu benar-benar kemampuan mata yang sangat tajam tadi ya. Wah, itu GG sih. Itu keren parah dan Nick juga sudah berhasil lagi. Sudah termakan oleh Blue Zone. RQ mati di posisi ke-8 kali ini. Betul. Padahal tadi sebenarnya momen loh. Illuminate-nya hilang, terus RRQ-nya sekarang pincang. Karena tadi BTR masih ada 4 pemain mereka. Gue yakin mereka bisa up perform banget. Berarti ini kesempatannya Morph. Iya, ini kesempatan Morp untuk naik lagi ke atas. Mengejar poinnya BTR, bahkan Morp bisa kali ini. Kalau mereka bisa mendapatkan WBCD-nya. Wah, tabrak kali ini sama Biu-Biu bakal langsung maju. Biu-Biu lumayan low, Mato juga lumayan low. Tapi dari tim Biu lumayan low juga, di mana Parang akan menambah damage dari api dan Drax. Akan tumbang juga dia menyisakan seorang Jumper. Jumper melawan dunia kali ini. 3 lawan 1, kita bakal lihat apakah Biu dapat menumbangkan Jumper. Dan ternyata dari tim Biu yang akan tumbang di posisi ke-7. Betul, Secret win dari fight ya. Tapi Matoy sudah mulai terbakar. Rayo di revive dipegang. Disentuh Matoynya. Langsung disentuh dan diselamatkan. Masih bisa di revive. Morp dan Onyx masih bertahan dengan 3 pemain mereka. Secret harus melakukan revive kalau mereka ingin survive tetap dengan 3 pemain mereka. Morp, 1 pemain mereka kenok lagi dan lagi. Tapi YG sudah mulai bangkit kembali. Mereka bakal masuk ke dalam zona. Hanya perlu bergerak sedikit. Pimai akan langsung dipulangkan ke arah lobby. Kali ini darahnya pixel HP dan tidak bisa selamat. Betul banget, kita bakal beberapa tim sudah mengambil beberapa shake dan menahan posisi mereka di situ ya. Di mana Onyx akan sedikit kesulitan masuk ke arah zona di mana mereka nggak ada cover sama sekali. Dari YG masih bertahan juga, Tamio dan kawan-kawan, 1 second masih bertahan. Tapi Huiga yang bakal tumbang. iShot juga bakal tumbang sama seorang Nick kali ini di mana TS nggak menyisakan 2 player mereka di dalam shake. Kalau mau tabrak sekarang nih. Ya kalau mau tabrak sekarang karena mereka sedang dalam posisi pincang. Tapi masalahnya Onyx nggak punya mobil. Jadi kalau mereka mau nabrak, mereka harus nabrak dengan berjalan kaki. Tapi lemparan granatnya berhasil mendapatkan 1 Biu terjatuh, hanya ada Matoy di dalam shake. Tapi dia udah berhasil untuk revive iShot tadi keluar mendapatkan 2 pemain Matoy. What a nice shot. KP bakal masuk perlahan-lahan. Tapi ini area yang open field. Dari kiri ada box, dari kanan ada Matoy dan Onyx dipulangkan ke arah lobby. Masih ada Morp yang bertahan dengan 3 pemain mereka. 2 pemain mereka. 1 pemain Morp harus bleeding out karena tidak bisa di revive lagi. Berdebat Morph tinggal berdua doang kali ini dengan Jaxi dan juga Rensky dan juga nomor C kali ini bertahan. Ada Upet. Bermain TPP, Upet stepnya ditahan, belum kedengeran, awas Upet. Ya ampun, ada yang merangkak, itu free kill untuk Morp. 1 orang lagi bersembunyi, flank kanan, kiri step sudah mulai terdengar. Flank ke arah kanan, 1 menahan di arah jendela, ini bakal menjadi 2 flank yang
yang waktunya harusnya barengan. Si kelihatan dan selesai 7 kill untuk Morph. Iya, dan Rensky dan Nomercy masih bertahan. Top 4 kali ini kita bakal lihat apakah Morph dapat menyabet WWCD. 3 lawan 2 lawan 2 lawan 2 kali ini ya. Ini new chicken nih. Yap. Pendatang baru untuk chickennya. Matoy berhasil selamat dari efek ledakan mobilnya. Huiga sedikit mencuri keuntungan dengan melihat pergerakan YG yang sangat bebas. Tamyo dipulangkan ke arah lobby dengan sangat cepat. 4 tim tersisa dengan kondisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, kita bakal lihat dari tim Ups, Box selesai. bakal pulangkan tim YG. 3 tim tersisa kali ini dan Morph masuk ke top 3. 10 poin dikantongin dari placement poin mereka doang. Betul, dan TS bakal fight duluan sama Box Gaming. Morph Morph pelan-pelan bisa masuk. bersih-bersih, jalur mereka bener-bener aman. Meledak sudah mobilnya, Huiga dipulangkan. Matoy mendapatkan pundi poin lagi 12 kill tapi untuk tim Secret. Iya, ini Lulus bakal mati sih kayaknya. Mati Amazona, Kata Matoy. belum, selesai. Nomor 2, lumayan. Oke, Itu besar. nomor 2, efektif berarti perpindahan rotasi dari posisi kita. Lumayan. Sering-sering Lumayan. ya, sering-sering kita. Besok berarti posisi kita Gini aja, lagi. kita main gini aja. Iya, Tapi kita bisa main chicken gini nih. aja. Bisa chicken nih mereka Bisa nih. chicken gak ya? Harusnya bisa sih. Ini 3 lawan 2. Wah, dapat oke. 1. Tapi Blue Zone-nya di ujung banget. Mercy harus bergerak. Dia dapat lower ground nih. Ada Mato yang nge-flank ke sebelah kanan. Biu bakal nge-revive di balik Dacia dan di dekat pohon dia punya cover. Tapi Rensky dan juga No Mercy, mereka punya satu area yang benar-benar landai. Yang bisa tutup angle shoot dari tim Secret. Masalah dilemparin bom. Itu masalahnya sekarang nih. Mereka bakal ditimpuk-timpukin bom oleh tim Secret ya. Mercy bakal kelihatan spray langsung menganggap celah dari jendelanya untuk dimanfaatkan. Bakal lihat. Pelan-pelan mencari celah kolong mobilnya. No Mercy bersembunyi di luar dari smoke-nya mencari celah kolong mobilnya bakal ditembak langsung. Belum ada backup yang muncul. Rensky cukup sekarat berhasil diamankan 1. Hanya tinggal 1 pemain lagi bakal di-push. Ini tidak akan bisa di-revive lagi dan chicken dinnernya bakal diamankan oleh tim Secret. Yes,